Komisi 1 DPR RI menggelar rapat panitia kerja membahas RUU TNI di salah satu hotel bintang 5 pada akhir pekan lalu. Rapat yang digelar tertutup menuai aksi protes dari kelompok masyarakat sipil. Aksi protes ini terdiri dari 3 orang dengan membawa surat terbuka penolakan pembahasan RUU TNI. Mereka yang datang melakukan aksi dengan menggedor pintu ruang rapat dan meminta agar rapat dihentikan. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus mempertanyakan pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup dan lokasi yang digelar di hotel mewah di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus difungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Rapat yang digelar secara tertutup ini banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang menyesalkan perlakuan beberapa penjaga terhadap 2 orang aktivis yang hendak melakukan protes. Rapat yang diikuti oleh 23 orang ini terdiri dari berbagai fraksi, salah satunya Utut Adianto dari fraksi PDIP, menyebut jika rapat RUU TNI digelar di hotel, sama halnya dengan rapat pembahasan undang-undang lainnya yang juga dilakukan di hotel. Ia pun tak menanggapi lebih jauh mengenai kritik biaya menggelar rapat di hotel mewah yang tak nyambung dengan kebijakan efisiensi. Bahkan Utut mengklaim usulan penambahan usia pensiun bagi prajurit TNI tidak akan membebani keuangan negara. Nantinya rapat panitia kerja RUU TNI akan dilanjutkan pekan depan setelah 2 hari digelar pada Jumat dan Sabtu kemarin. Komisi 1 DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang nantinya akan disahkan di rapat paripurna untuk menjadi undang-undang. Adapun kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno Komisi 1 DPR terkait pengambilan keputusan tingkat 1 RUU TNI di Kompleks Parlemen pada Selasa kemarin. 8 fraksi partai politik dalam rapat pleno tersebut seluruhnya setuju saat memberikan pandangan atas RUU TNI dalam rapat pleno tersebut. Di antaranya, Gafriel Putra Novanto yang merupakan anak dari Setia Novanto menilai bahwa revisi undang-undang ini sangat diperlukan. Menurutnya, dengan adanya revisi, maka akan meningkatkan profesionalisme prajurit serta memaksimalkan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan fraksi PAN mendukung RUU TNI dengan pandangan PAN menempatkan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian atau lembaga masih sejalan dengan tugas dan fungsi TNI yakni di sektor pertahanan. Untuk itu, fraksi Partai Golkar DPR RI memandang revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sangat diperlukan
karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI tersebut akan meningkatkan profesionalisme prajurit serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, mencermati rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah, maka fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi beberapa poin penting, yaitu pertama, terkait dengan peran prajurit TNI pada kementerian dan lembaga negara prajurit aktif TNI dapat diperbantukan hanya pada bidang khusus yang memiliki keterkaitan dengan tugas TNI pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Cyber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, Pengolahan Perbatasan, Penanggulan Bencana, Penanggulan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Kedua, prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, selain aspek tugas dan peran, revisi Undang-Undang TNI ini juga mencakup tentang penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI. Batasan usia masa dinas prajurit TNI perlu diubah dan diperpanjang untuk optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI serta memberikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada para prajurit TNI sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan poin-poin sebagaimana kami sampaikan di atas, maka dengan ini fraksi Partai Golongan Karya DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Pertama, fraksi PAN berpandangan bahwa revisi Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menempatkan prajurit aktif di beberapa kementerian, namun hal tersebut masih sangat terkait dengan tugas dan fungsi TNI, seperti di BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan lain sebagainya. Revisi UU TNI akan tetap sesuai dengan amanat reformasi, yaitu fokus pada pertahanan negara tanpa intervensi dalam urusan sipil yang bukan menjadi domainnya. Selanjutnya, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tidak akan mengganggu prinsip hubungan sipil dan militer yang berbasis demokrasi, serta tetap menghormati mekanisme meritokrasi dalam birokrasi dan juga supremasi sipil. Penempatan personil TNI aktif dalam jabatan sipil seperti disebutkan sebelumnya masih berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan serta melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Kedua, fraksi PAN mendukung peninjauan kembali usia pensiun personil TNI agar sejalan dengan usia pensiun aparatur sipil negara. Meski demikian, TNI perlu memperhitungkan dampaknya terhadap regenerasi dan efektivitas organisasi TNI. Kebijakan perpanjangan usia pensiun harus disertai dengan kajian mendalam mengenai kebutuhan organisasi dan kesejahteraan prajurit. Ketiga, fraksi PAN menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi RUU TNI. Peran DPR RI khususnya Komisi 1 dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini akan memastikan bahwa TNI menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.
Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk kemudian dapat disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat akhir mini fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. PAN terdepan, bantu rakyat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah selesainya pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah, maka sekali lagi ini puterannya untuk semua, kan tadi antara fraksi. Sekali lagi kami minta persetujuan yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Nantinya DPR akan mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang pada esok hari. Pengesahan tersebut dilakukan pada sidang paripurna DPR RI. DPR RI resmi mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 pada hari ini. Sebelum disahkan, Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU TNI Utut Adianto menyampaikan laporan. Dalam laporannya, Utut menegaskan perubahan Undang-Undang TNI tetap pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat sebelum disahkan menjadi undang-undang. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sedangkan dalam laporannya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengakui pembahasan RUU TNI bersama DPR dilakukan secara maraton. Syafri mengklaim pemerintah dan DPR membahas RUU TNI secara konstruktif namun penuh keakraban dan persaudaraan. Pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia antara pemerintah dan Komisi 1 DPR RI berjalan dengan sangat maraton dan melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan. Hal ini dalam rangka menghasilkan substansi rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke arah yang lebih baik, komprehensif, dan tepat guna.
Namun RUU TNI ini menuai pro kontra. Adapun publik menolak amandemen undang-undang ini lantaran dinilai mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Beberapa pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI diantaranya pasal 3 mengenai koordinasi keberadaan TNI, pasal 7 menyangkut tugas pokok TNI, pasal 47 mengenai penugasan TNI di kementerian ataupun lembaga, dan pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit. Sejumlah demonstran menolak RUU TNI hingga mendirikan tenda di depan gerbang Pancasila gedung DPR RI. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang TNI yang dianggap mengancam supremasi sipil dan berpotensi mengembalikan duit fungsi TNI. Dalam aksi ini mereka membawa peralatan berkemah dan duduk berkelompok di depan pintu masuk gedung parlemen. Sejak Rabu malam, aparat kepolisian berdatangan ke lokasi massa di depan gerbang Pancasila. Mereka meminta massa untuk membubarkan diri. Diinformasikan sebelumnya, massa mulai memblokir akses masuk ke gedung DPR pada Rabu malam. Dalam seruannya, massa aksi mengajak berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa, buruh, pelajar, pekerja, dan supporter untuk bergabung dalam aksi penyegelan gedung DPR. Aksi protes itu salah satunya dilayangkan dalam bentuk coretan di pintu masuk kompleks DPR. Bahkan massa sempat melempar batu hingga sampah ke dalam gedung DPR. Mereka mengecam keras pengesahan RUU TNI karena dikhawatirkan jadi pintu masuk reinkarnasi dui fungsi TNI. Hingga puluhan orang yang tergabung dari berbagai koalisi masyarakat itu pun berupaya membuka hingga merobohkan gerbang yang tertutup rapat. Manis, yang selalu melakukan perlakuan manis, namun hanya upaya saya pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Masa aksi tolak RUU TNI yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil terjadi di beberapa titik, mulai dari Jakarta, Jogja, Surabaya, hingga Medan. Di Jakarta, masa aksi berhasil merobohkan pagar sayap kiri dan kanan gerbang utama DPR RI. Mulai pukul 8 malam, puluhan brimob dengan tameng dan pelontar gas air mata memukul mundur masa aksi tolak RUU TNI dari depan DPR RI menuju Semanggi. Ratusan orang yang merupakan massa Aliansi Jogja menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD DIY. Massa dalam aksi ini menyerukan pembatalan terhadap RUU TNI yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Massa yang semula berniat menginap hingga pengesahan revisi Undang-Undang TNI dibatalkan, diminta polisi membubarkan diri dan pulang sekitar pukul 11 malam. Namun massa yang menolak dan tetap ingin menggelar aksi damai sampai keesokan harinya. Di Surabaya, aksi massa yang menolak pengesahan RUU TNI juga terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Aksi ini digelar di tengah apel gelar pasukan operasi ketupat 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun, massa aksi tetap menggaungkan aspirasinya. Meski beberapa kali perwakilan dari kepolisian sempat meminta agar massa menjeda aksinya karena ada upacara, namun demonstran tetap meneriakkan penolakan terhadap Undang-Undang TNI. Di Medan, Sumatera Utara, gelombang penolakan Undang-Undang TNI menuai atensi aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam aksi Kamisan. Mereka membentangkan poster-poster kritiknya mengenai Undang-Undang TNI yang dianggap diselesaikan dengan cara yang ugal-ugalan. UU TNI yang baru disahkan merupakan representasi dari langkah mundur reformasi militer dan hak asasi manusia. Terlebih ada beberapa pasal yang dianggap mereka kontroversial.